Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak Taufikur Rahman selaku dosen Pancasila. Perkenalkan, nama saya Zaki Mayatailah dengan NIM 2104011100202. Di sini saya akan mempresentasikan tema tentang implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila, sila pertama sebagai dasar negara. Nilai ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral, dan etik. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap kebebasan beragama, freedom of religion. Dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan, nilai ketuhanan merupakan pertimbangan yang sifatnya permanen atau mutlak. Dalam negara hukum Pancasila, tidak boleh terjadi pemisahan antara agama dan negara, karena hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Negara hukum Pancasila berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Para pendiri negara menyadari bahwa negara Indonesia tidak terbentuk karena perjanjian, melainkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kekuasaan yang bebas. Prinsip ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip pertama dari dasar negara. Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika berbicara mengenai dasar negara menyatakan, prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri, yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang yang dapat menyembahnya, Tuhan yang berkuasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama, dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Pada mulanya, sebagian para founding fathers menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta. Kesepakatan tersebut menyatakan dasar negara yang pertama adalah ketuhanan yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya, pembukaan UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945 tidak mencantumkan 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan nilai bahwa negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia. Negara mendorong warganya untuk membangun negara dan bangsa berdasarkan nilai-nilai ketuhanan sila pertama dari Pancasila. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai adanya pengakuan adanya kekuasaan di luar diri manusia yang menganugerahkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia. Suatu nikmat yang luar biasa besarnya. Selain itu ada pengakuan bahwa hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa, pengakuan bahwa ada hubungan dan kesatuan antara bumi Indonesia dengan bangsa Indonesia, dan adanya hubungan antara Tuhan, manusia, bumi Indonesia itu membawa konsekuensi pada pertanggungjawaban dalam peraturan maupun pengelolaannya, tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu implementasi Pancasila sila pertama sebagai ideologi. Implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah menerapkan sila-sila yang ada di Pancasila ke dalam dasar dari pembentukan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau badan yang terkait untuk mensejahterakan rakyat, sebagaimana termaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Ini karena di dalam Pancasila terdapat keajaran, gagasan, dan doktrin kepada bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis, dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula Pancasila memiliki peran sebagai ideologi terbuka. Dalam pengertian ini, ideologi Pancasila bersifat fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Untuk nyata atau contoh pengimplementasian Pancasila dari sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa adalah dengan cara membuat, mengembangkan, dan memperbaiki kebijakan tentang
keagamaan agar terciptanya masyarakat religius yang moderat dan toleran antar umat beragama. Implementasi Pancasila sila pertama sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan struktur pemikiran disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu yang sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan 6 berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan luas dan akademis. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yang saling berkaitan satu sama lain tidak dapat dipisahkan ataupun ditukar, tepatkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Nilai-nilai yang dimaksud ialah pertama, nilai ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini ketuhanan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah, dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan melanggar nilai, kaidah, dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan kasih sayang antar sesama akan menghasilkan konflik dan permusuhan. Dari nilai ketuhanan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Secara garis besar, etika dilaporkan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip berlaku bagi setiap tindakan manusia. Etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Kesimpulannya yaitu Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Negara mengakui dan melindungi kemajemukan agama di Indonesia yang terrealisasikan pada sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Merupakan wujud implementasi Pancasila yang berpandangan bahwa manusia dilahirkan dalam keberadaannya dengan Tuhan Yang Maha Esa tidak saja secara horizontal kepada bangsa dan negara Indonesia, melainkan termasuk juga pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini mengharapkan agar terciptanya masyarakat religius yang moderat dan toleran antar umat beragama. Sekian dan terima kasih. Terus